Halo, selamat malam teman-teman. Salam jumpa kembali. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Malam ini ada satu topik menarik yang patut kita perbincangkan, yaitu penampilan apik dari kiper kita, Emil Audero. Kita tahu dalam pertandingan tadi malam, Emil Audero mencatatkan clean sheet, jadi pertandingan perdana bagi dia setelah kiper utama, saya sebut sementara kiper utamanya, yaitu Martin Pas, kena akumulasi kartu kuning sehingga harus absen tadi malam ketika berhadapan dengan Cina. Tetapi apa yang kita lihat tadi malam teman-teman, Emil tampil luar biasa, dan kita lihat salah satu posisi berbahaya yang hampir menghasilkan gol bagi Cina itu datang pada menit ke 47 atau setelah rehat minum lalu baru masuk bertanding kurang lebih 2 menit. Kemudian penyerang Cina yaitu Wang Yudong menendang bola mendatar ke sisi kiri gawang Emil, tapi luar biasa refleksnya. Memang kiper berkelas yang bermain di Liga Italia ini menunjukkan bahwa dia layak untuk bermain dengan timnas Indonesia. Dan ini juga yang menurut saya, serahkan teman-teman boleh berkomentar, pelatih Patty Kluivert pasti akan bingung setengah mati siapa yang pantas menjadi kiper utama, apakah Emil Audero ataukah Martin Pas. Karena kita tahu memang selama ini Martin Pas selalu menjadi tulang punggung kita, tapi sering juga kebobolan. Belum lama ketika lawan Australia sampai 5 gol teman-teman. Jadi kalau tadi malam Emil Audero clean sheet itu satu prestasi, tapi baru satu kali bermain, jadi belum bisa menjadi patokan. Jadi kita berharap dalam pertandingan yang kedua ketika berhadapan dengan Jepang, ya, seandainya dia masuk bertanding lagi, berarti pertandingan kedua buat Emil Audero, kita berharap dia bisa clean sheet atau mencatatkan rekor yang lebih baik supaya bisa diperhitungkan untuk menjadi kiper utama. Tapi yang paling bagus dan paling beruntung adalah timnas Indonesia sendiri, karena kita punya dua kiper top yang sama-sama punya kualitas bagus, atau kita sebut biasanya itu kita bilang grade A, ya itu Martin Pas dan Emil Audero. Itu dua kiper yang memang tidak ada duanya. Bukan berarti kita mengesampingkan kiper lainnya dari lokal Indonesia, ya, tetapi faktanya berbicara begitu. Jadi kita tidak usah pungkiri lah, karena kita sekarang dalam tren bagus, karena kita akan melaju ke round 4. Jadi lawan-lawannya itu berkelas juga, sehingga kita memang membutuhkan kiper yang punya kualitas bagus. Jadi saya pikir dua kiper ini itu pasti menjadi pilihan pertama dan kedua, terlepas dari siapa yang menjadi kiper utama dan kiper kedua. Tetapi yang jelas Emil Audero dan Martin Pas akan menjadi kiper nomor 1 dan nomor 2. Sudah itu baru kiper lokal lainnya. Itu teman-teman. Jadi ya, karena kita sudah resmi masuk ke round 4, saya sedikit review bahwa kita posisi 4 setelah tadi malam dalam pertandingan ke-9 itu Arab Saudi berhasil menyingkirkan Bahrain dengan skor 2-0. Dan dengan demikian maka Cina dan Bahrain, dua penghuni posisi 5 dan 6, Bahrain di posisi 5 dan Cina di posisi 6, tidak bisa mengejar lagi kita. Sudah tertutup peluang, karena kalaupun di pertandingan ke-6 ada yang menang ketika dua tim ini saling berhadapan, itu hanya dapat poin 9. Sementara kita saat ini sudah punya poin 12. Selisih 1 poin dengan Arab Saudi di posisi ketiga.
dia mengumpulkan 13 poin. Dan posisi ini untuk Arab Saudi itu masih ada peluang, tetapi kecil sekali. Selisih dengan Australia 6 poin, 3 poin ya. Saya selisih dengan Australia 3 poin, karena Australia saat ini di posisi kedua setelah mengalahkan Jepang 1-0. Sehingga Australia itu berpeluang lebih besar karena dia unggul juga di head to head goalnya, sehingga besar kemungkinan Australia dan Jepang lolos langsung, sedangkan Arab Saudi dan timnas Indonesia harus menempuh pertandingan kualifikasi babak keempat. Jadi saya pikir ya tidak apa-apa, kita kan belum pernah masuk Piala Dunia, jadi kalaupun kita harus lewat fase 4 atau round 4, sesuatu yang wajar sekali. Bahkan banyak netizen suka membandingkan bahwa seandainya Patrick Kluivert yang menangani timnas dari dulu, kita pasti lolos langsung. Ya bisa saja, saya juga bisa demikian juga pendapat saya, tapi kita tidak usah membanding-bandingkan, karena semua pelatih terdahulu, terutama yang pelatih sebelumnya yaitu Sintayong, juga memberikan kontribusi yang baik, sehingga kita tidak usah banding-bandingkan. Jadi bahwa apakah Patrick Kluivert lebih bagus dari Sintayong, ya karena pasti bagi fans STY itu tidak senang perbandingan seperti itu, tapi ya tidak apa-apa, hak teman-teman juga untuk membandingkan. Jadi yang penting sekarang kita sudah lolos ronde 4. Jadi kita tunggu undian ronde 4 siapa yang akan bertemu dengan kita, karena pertandingan round 3 belum selesai, masih satu pertandingan lagi, pertandingan ke-10 sekaligus mengunci supaya ketahuan siapa saja di posisi 3 dan 4 yang nanti akan menjadi lawan Indonesia. Jadi teman-teman, kita berdoa dan berharap semoga di round 4 kita bisa mendapat nasib yang baik. Pasti kita punya harapan besar karena Kluivert sudah menjalani pertandingan dia di timnas Indonesia yang ke-4 dan seterusnya. Pertandingan tadi malam ketiga. Jadi pertama kalah, kedua menang, ketiga menang, prestasi yang luar biasa buat Patrick Kluivert dan tim pelatih dia. Jadi kita angkat jempol untuk Kluivert dan timnya, tapi kita nantikan dan kita harapkan hasil yang lebih baik lagi di pertandingan round 4 nanti. Entah siapapun yang kita ketemu di round 4, kalau bisa kita sikat dengan gaya bermain kita. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ulasan saya tentang Emil Laudero yang tadi malam sudah cukup bagus dalam pertandingan pertamanya di Indonesia, khususnya di kualifikasi Piala Dunia. Kita berharap Emil Laudero akan terus tampil baik di pertandingan berikut. Oke teman-teman, sekian dulu video saya. Terima kasih dan selamat malam.